minat anak-anak kita untuk bisa mau belajar sastra Bali, karena melihat minatnya sangat sedikit, dianggap tabu hal seperti itu. Iya, betul. Apain belajar bahasa Bali, sastra Bali kuno? Halo, nama saya Wulan Fridayanti. Saya di sini sebagai penata layanan operasional penyuluh bahasa Bali. Tapi minimal tahu bahwa gini loh orang Masatro, gini loh sastra Bali. Mungkin dari adanya penyuluh di desa-desa, semoga bisa membantu masyarakat, kita warga Bali, terus melestarikan jenis sastra Bali ini. Ya, kita sebagai penyuluh bahasa Bali juga akhir-akhir ini agak kewalahan. Kenapa? Karena kita baru ditoleh sama masyarakat. Ya 2 tahun 3 tahun ke belakang ini baru melaksanakan kegiatan belajar ya, pembelajaran sastra. Ada nggak suka dukanya? Dari tahun 2016 sampai sekarang ya, pastinya ada suka duka. Yang pertama saya bilang tadi, yang pertama masih dipandang sebelah mata, masih diragukan, masih dianggap saya itu siapa sih nih pendatang ini. Nah, antusiasnya juga banyak ya. Untuk kita bahas antusias dari tahun 2016 sampai sekarang itu, tahun ini paling banyak saya punya siswa. Bagaimana tanggapan dari pemerintah Desa Tegal Harum? Bagaimana dukung dan support beliau terhadap kegiatan ini, dan ada nggak kritik dan saran buat beliau? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Tegal Harum, khususnya Bapak Perbekal Desa Tegal Harum, sehingga di tahun depan pun karena kita tahu sendiri kan fasilitas desa itu sudah lengkap daripada desa lainnya. Mungkin tahun depan kalau emang dapat restu, saya mau meningkatkan lagi ke tingkat remaja. Halo Sobat Genta, kembali lagi bersama saya Genta di acara podcast Genta, di mana podcast ini memberikan informasi, memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan Desa Tegal Harum. Terima kasih masih setia nonton podcast Genta. Ya, sebelum itu saya mohon untuk para penonton setia untuk like, subscribe dan komen, dan klik tombol lonceng yang ada pada video. Kali ini saya sudah kedatangan tamu, narasumber kita, di mana narasumber kita ini sudah sangat lama beliau mengabdikan dirinya, istilahnya menjadi penyuluh. Beliau berkecimpung di bidang sastra Bali, dan banyak juga anak-anak yang istilahnya dibina lah menjadi lebih baik. Artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Di mana zaman modern seperti ini kan, rasa ingin tahu anak-anak terhadap sastra Bali itu sedikit menurun. Nah, berkat ada beliau nih, kita bisa bersama-sama belajar sastra Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu, terima kasih waktunya sudah hadir pada acara ini, acara di video podcast Genta pada hari ini. Terima kasih banyak. Bagaimana keadaannya, sehat? Hari ini sehat dengan cuaca yang mendung. Ya, cuaca hari ini lagi memang musim hujan. Benar cuacanya sebenarnya. Yang nggak benar itu kan kondisi. Ya betul, kondisi kita yang tidak mungkin kurang fit karena kerjaan dan lain sebagainya ya. Sebelum saya banyak berbicara, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin banyak dari ibu bapak, masyarakat, penonton setia di Genta, siapa sih narasumber kita kali ini? Waktu dipersilakan. Halo, nama saya Wulan Fridayanti. Saya di sini sebagai penata layanan operasional penyuluh bahasa Bali. Saya SK saya di Dinas Kebudayaan, hanya saja saya ditugaskan di Desa Tegal Harum. Jadi saya di Desa Tegal Harum itu sudah dari tahun 2016 beli di Genta ya. Yang di sini sudah dari tahun 2016, dari bulan Juni. Bulan Juni. Iya, jadinya kalau beli Genta bilang ada penyuluh di setiap desa, kelurahan di Kota Denpasar, bahkan di seluruh di Pulau Bali ini ada penyuluh. Masing-masing sudah ada ya. Jadinya kalau semeton di Tegal Harum mau cari penyuluh bahasa Bali, bisa mencari saya di kantor desa beli untuk belajar bahasa Bali, mengenal, lalu untuk tukar pikiran juga bisa seperti itu. Kalau yang penyuluh bahasa Bali yang lain itu sama juga
datang Sama. dari dinas kebudayaan gitu. Kami juga semua dari Dinas Sebagian Kebudayaan besar Provinsi ya? Bali, hanya saja kami ditempatkan di masing-masing Masing-masing. desa dan kelurahan. Oh. Untuk di Denpasar Barat sendiri itu ada 11 penyuluh. Ada Denpasar. di Denpasar ada 43 harusnya, hanya Hmm. saja sekarang lagi kosong karena ada penarikan ke kantor pusat di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, begitu. Beliau berarti dari tahun 2016, sekarang udah tahun 2025, 2025, kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Woi, luar biasa pengabdian beliau ya. Iya. Memang banyak berdedikasi ya. Iya, agak panjang sebenarnya perjalanan sebagai penyuluh bahasa Bali ini Iya. di sini. Pertama dari pro kontra terhadap pandangan masyarakat Pasti. di masyarakat. Terus pada saat pertama kali juga kan kita untuk apa sih ada penyuluh bahasa Bali di desa? Iya. Apa sih fungsinya? Ya. Gitu. Mungkin saat itu belum pemahamannya kan belum nyampe Belum ya. sampai. Artinya belum sampai itu informasinya yang belum sampai Iya. bahwa apa sih tugas dan tupoksi tujuan Iya. dari penyuluh ini ngapain Iya. aja. Mungkin Iya, mereka kan betul. belum. Nah, mungkin teman-teman audiens juga tahu sekarang kan kita ada namanya Bulan Bahasa Bali. Iya, akan Ya. menyambut bulan bahasa Bali. Bulan ini tahun depan ya? Iya, Bulan apa? Dilihat. bulan Februari. Oh, bulan Februari. Jadi ada pergubnya itu nih. Oh, itu udah setiap tahun itu ada kalau nggak salah ya? Iya, karena ada pergubnya Iya. dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Untuk melestarikan bahasa dan Ba- sastra Bali, Ya, maka betul. setiap tahunnya di bulan Februari akan desa lurah wajib melaksanakan namanya bulan bahasa Bali. Ya. Itu ada 3 bidang lomba yang wajib Ya, tahun ini? Tahun ini kita mengadakan 3 lomba, itu dan 3 pembinaan juga yang selaras dengan lombanya, yaitu nguacen aksara Bali. Nguacen baca. Nguacen itu di lontar nih. Nguacen di lontar itu ada jenisnya, ada berbagai macam Nguacen jenis untuk tutur, lontar. Ada ya. tutur, ada satu. Tapi yang untuk di desa kita pakai yang untuk satu karena tujuan kita itu SMA. Jadi kalau kita berikan tutur itu mungkin agak berat. Agak Jadinya- sesuai dengan umur. Iya, betul. Jadi kita masukkan dia di kategori satwa dulu. Iya, betul. Ada nyurat aksara Bali sama satwa Bali. Nah, ini kita ngomongin bulan bahasa Bali ya, Bli. Iya. Saya ingin sedikit cerita. Kalau Desa Tegal Harum itu sudah 2 kali memenangkan juara untuk nguacen aksara Bali di lontar. Itu ada juara 1 umum pada tahun 2018. Antara 2017-2018 itu pertama kali mengadakan di tingkat provinsi dan desa kita menang sebagai juara 1. Wih, luar biasa. Dan tahun ini pun kita juga Desa Tegal Harum berkesempatan mendapatkan juara 3 di tingkat provinsi Bali. Wih, luar biasa juga. Iya. Sama-sama menyumbangkan prestasi ya. Iya. Nah, hal-hal seperti itulah yang diharapkan mungkin dari pemerintah, minat anak-anak kita untuk bisa mau belajar sastra Bali karena melihat ya apa namanya minatnya sangat sedikit, dianggap tabu hal seperti itu. Iya, betul. Aduh, apain belajar bahasa Bali, sastra Bali kuno? Mereka nggak tahu padahal sebenarnya sastra Bali ini terkenal di mana-mana. Dan digunakan di setiap lapisan kehidupan kita di Bali. Iya, betul. Sebenarnya kan seperti itu. Khususnya ya, mohon maaf ya, agama Hindu di Bali menggunakan sastra Iya, dan lain betul. sebagainya ya. Karena kita di sini di Bali kan hidupnya berdampingan, artinya toleransi tinggi. Jadi nggak ada salahnya kok belajar sastra, bukan berarti kita belajar agama. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Sama seperti belajar bahasa sastra Indonesia misalnya. Nggak harus kita agama A Iya, gitu ya betul. kan. Kita bersama-sama ya satu Indonesia, sastra Bali. Kita pun belajar sastra Jawa boleh kan? Boleh. Ya. Ini juga Beli Genta, apa namanya kalau kita berbicara tentang budaya, ada budaya yang kita ambil atau kita tumbuhkan kembali pada saat bulan bahasa Bali ini. Yaitu adalah Mesatu Bali untuk ibu-ibu. Mesatu Kenapa sih pesertanya harus pakis? Karena ingat nggak zaman pidoy? Jangan pindah. Pasti ibu-ibu itu sebelum anaknya tidur mendongeng. Mendongeng gitu. Nah itu juga Desa Tegal Harum juga dapat menorehkan prestasi, mendapat juara favorit pilihan langsung ibu wali kota. Oh, tingkat kota. Tingkat kota, langsung ke provinsi juga dapat juara 3-nya Oh. untuk Mesatwa Bali. Oh, dipilih di kota,
ikut ke provinsi. Iya betul. Juara di provinsi. Juara lagi. Oh, ya Karena luar biasa. konsepnya yang kita dapatkan. Jadi pada saat itu kita kirimkan video. Itu videonya termasuk pilihan dari Ibu Wali Kota pada beliau masih menjabat pada saat itu, Ibu Seli. Jadinya desa kita dipilih karena sesuai dengan konsep yang sudah diberikan. Jadi kita Satwa Bali itu adalah berdongeng atau bercerita kepada anak-anak, sehingga ada interaksi dua arah dari pendengar dan yang bercerita gitu. Itu yang mau kita hidupkan kembali di bulan bahasa Bali ini. Jadi tidak hanya berlomba, tapi ibu-ibu ini tahu alur cerita. Jadi bisa menceritakan kembali menggunakan bahasanya. Sehingga anak-anak itu, oh gitu. Bali itu ternyata banyak ya. Ada nih tuung kuning, ibelok, ilacur. Ya banyak. Mungkin dia banyak juga yang belum tahu ya. Ibu-ibu semua di rumah bede malu main TikTok ibu-ibu. Kita fokus dulu untuk menghibur anak-anak kita. Gitu ya, karena menghibur kan nggak TikTokan aja ya. Iya. Nggak salah nggak main TikTok nggak. Artinya kurang. Dikurangi sedikit. Bukan, ini menurut saya juga bagus karena dulu ibu-ibu, contoh ibu Tiang, ibu saya dulu bercerita, wih dulu ada cerita seperti ini. Nah, ini kan salah satu Mesatwa tidak harus berdialog juga menurut saya ya. Iya betul. Tapi Mesatwa Bali itu dia menceritakan bagaimana perjalanan raja, mungkin perjalanan istilahnya pendeta-pendeta dulu, pelingsir pidana, lingsir kini. Nah, itu kan termasuk Mesatwa. Betul. Sehingga ada dampak positif yang diterima oleh anak itu sendiri. Jadinya anak secara itu langsung dia bisa belajar, oh ternyata berbuat jahat atau berbuat nakal itu tidak baik. Tergantung dengan sesuai ceritanya ya. Itu yang harus kita tekankan karakter anak. Betul. Keren ya, nggak ada salahnya kita belajar, minimal tahu lah. Minimal tahu. Nah udah yang belajar soalnya ya kita terlalu memaksakan orang ya. Tapi minimal tahu bahwa oh gini loh orang Mesatwa, gini loh sastra Bali. Menurut saya ya seperti itu. Mungkin dari adanya penyuluh di desa-desa, terutama di wilayah Bali ya, semoga bisa membantu masyarakat khususnya kita warga Bali terus melestarikan seni sastra Bali ini. Iya, karena juga kita sebagai penyuluh bahasa Bali juga akhir-akhir ini agak kewalahan. Kenapa? Karena kita baru ditoleh sama masyarakat. Masyarakat mulai sangat terbantu dengan adanya kita. Kenapa terbantu? Warisan mereka yang berbentuk lontar itu baru kita selamatkan semua. Dari kita bersihkan, kita baca, kita buatkan katalogus, kita petakan apa sih isinya gitu. Kalau dulu soalnya kan kalau kita ngomongin tentang lontar sangat ditekan gitu kan dia. Kalau masalah lontar, kalau nggak salah, mohon maaf ya, waktu belakangan ini saya dapat lihat beliau jadi tahu dengan silsilah keluarga. Iya, ada itu. Dengan ada lontar, iseng diambil, dibersihkan, dibaca kepada orang yang bisa baca. Kalau kita nggak bisa baca, kita minta fasilitas sama. Bisa. Ya kan? Ya bagaimana? Nah, itu ini dilihat. Berarti saya keturunan ini gitu kan. Jadi tahu semuanya. Kalau di pengalaman saya setelah saya beberapa kali membersihkan lontar itu adalah banyak masyarakat itu yang kehilangan tanahnya beli Begenta. Jadinya gitu. Ada surat pipil. Jadi kalau zaman dahulu itu surat tanah itu berbentuk pipil. Pipil itu di dalam lontar itu sudah tertuliskan kalau pemilik ini mempunyai tanah, sebidang tanah seluas berapa, di mana, di bagian apanya itu tertera jelas. Nah, kan kemarin kalau nggak salah program desa pun juga ada bekerjasama dengan Badan Pertanahan. Itu bisa menukarkan pipilnya. Nah, sekarang di masyarakat itu banyak pipilnya tapi tanahnya tidak ada. Karena keminiman pengetahuan mengenai membaca itu. Harusnya kalau warisnya tahu, tidak hanya sekedar mendengar, harusnya itu kan bisa diperjuangkan gitu sih. Jadinya banyak pengalaman dan cerita-cerita yang seperti itu. Usada juga banyak. Ya kalau saya nggak diwarisin apa-apa, saya warisin buang aja satu semua keluarga saya. Ya, biar nggak tegang teman-teman ya, biar nggak tegang. Ya kembali lagi rasa kepada masyarakat untuk belajar membaca mungkin sedikit berkurang ya, karena tidak menyalahkan karena zaman teknologi juga terus berkembang. Seperti yang bilang tadi, dianggap kuno ya seperti itu. Padahal sebenarnya informasi paling akurat tuh ya itu menurut saya. Karena zaman dulu kan belum tahu ada namanya hoax juga. Dan dulu itu kan juga belum ada dokter. Ya. Jadi dulu cuma berbasis dengan atau beralaskan usada itu. Jadi saya juga pernah ngambil program kerja di
Kelurahan Pemecutan masih dalam wilayah Denpasar Barat, itu kita mengalih aksara dan mengalih bahasakan atau mentranslate gampangnya usada rare. Jadi di sana tuh sudah tertulis jelas bagaimana nanti anak itu pada saat baru lahir harus diapakan cabang bayi ini, selama di perut juga harus diapakan cabang bayinya, sudah ada semua prosesnya di dalam lontar itu. Yang habis kupes pusat harus minta bantuan di mana, nunasirta di mana, semua sudah tertulis di dalam lontar tersebut. Gitu canggihnya orang Bali dulu. Istilahnya kalau sekarang tuh seperti Google ya. Benar Google ya. Baik, karena kembali lagi karena kita bersama penyuluh dari Desa Tegal Harum. Nah, selama berproses, kalau nggak salah kan kita baru-baru ini ya 2 tahun 3 tahun ke belakang ini baru melaksanakan kegiatan belajar ya, pembelajaran sastra. Ada nggak suka dukanya selama berproses? Oh, suka duka ya. Kalau kita berbicara dengan mengenai suka duka di Desa Tegal Harum ya. Dari tahun 2016 sampai sekarang ya. Pastinya ada suka duka. Pasti. Yang pertama saya bilang tadi, yang pertama masih dipandang sebelah mata sama masyarakat, masih diragukan, masih dianggap saya itu siapa sih nih pendatang ini? Nah, udah lu gini. Iya, ngapain sih gitu. Terus juga dulu pernah ada gonjang-ganjing atau statement gini, kenapa sudah ada guru bahasa Bali lagi mengadakan pembelajaran ekstra lebih di bahasa Bali, di sekolah gitu. Akhirnya pada saat itu dari dinas tidak boleh. Oh ya, sebelumnya saya juga menginformasikan kalau kelompok belajar itu adalah salah satu program wajib yang dimiliki oleh penyuluh bahasa Bali khususnya di Provinsi Bali ini. Untuk apa sih tujuannya adanya kelompok belajar itu? Yaitu untuk mengenal lagi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, antusiasnya juga banyak ya. Untuk kita bahas antusias dari tahun 2016 sampai sekarang itu, tahun ini paling banyak saya punya siswa. Tahun ini saya jadi kan ada peningkatan nih. Sangat-sangat meningkat. Kalau dari tahun 2016 itu masih penjajakan, 2017 itu masih lu biar ikut. Iya, 2018 tuh baru punya tapi di sekolah saya ambil pada saat itu. Terus 2019 juga masih di sekolah, mulai aktif di kantor desa itu kalau saya tidak salah dari tahun 2020. Ya, itu dah. Dari tahun 2020. Lalu mulai antusiasnya yang sangat tinggi itu adalah 2 tahun terakhir ini. Sampai akhirnya tahun ini saya punya siswa untuk kelompok belajar sendiri itu ada 40 anak, 40-an anak. Gitu. Lumayan. Siapa tahu nanti dari 40 ini bisa menggetok tularkan untuk yang lain juga. Karena kan saya pribadi, saya kan seorang pelaku seni juga. Iya, sangat-sangat melihat antusias adik-adik belajar sastra. Saya merasa tidak takut lagi karena kenapa? Sudah ada yang menyelamatkan, melestarikan di bidang sastra seni, sastra Bali ini. Betul. Kalau saya boleh bercerita tentang kelompok belajar saya, jadi kelompok belajar saya itu tidak hanya mengajarkan tentang menulis atau nyurat aksara Bali aja. Beli kemarin program kelompok belajar saya ajak anak-anak itu belajar di luar ruangan, saya ajak bermain permainan tradisional. Ternyata dari 35 anak itu juga tidak tahu lagu Balinya. Sino geng gitu tuh tidak tahu juga. Jadinya pada saat kemarin saya ajak, mereka tuh sangat senang. Kalau ternyata bahasa Bali ya nggak bahasa Bali aja. Dan saya juga menumbuhkan menumbuhkan rasa kepada anak-anak itu agar tidak takut berbahasa Bali. Kita tuh emang harus salah dulu untuk bisa. Jangan takut untuk mencoba, ayo kita coba. Orang bu gurunya baik. Jangan takut salah. Iya. Oh ya, maksud saya jangan salah. Gitu jadinya makanya itu saya tumbuhkan ke anak-anak sehingga anak-anak itu banyak yang ikut dan bisa karena mungkin di sekolah juga menarik kan, karena sekolah juga kan nggak terlalu fokus di pelajaran itu. Jadi di sini mereka dapatkan bermain, dapat yang benar-benar fokusnya. Dan tulisan anak-anak saya wah luar biasa. Nanti boleh dilihat bentuk tulisannya luar biasa. Nanti bisa dibagi-bagi ya. Iya, bisa. Dan yang terakhir ini banyak pertanyaan, bagaimana sih menurut Ibu penyuluh Bu Ulan, bagaimana tanggapan dari pemerintah Desa Tegal Harum dan Bapak Perbekal kita ya, Pak Mahadi, bagaimana dukung dan support beliau terhadap kegiatan ini dan ada nggak kritik dan saran buat beliau?
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Tegal Harum, khususnya Bapak Perbekal Desa Tegal Harum, karena perhatian dari beliau program ini ada sehingga anak-anak itu dapat perhatian lebih dari pemerintah. Betul. Contohnya difasilitasi dari tempatnya. Ya. Anak-anak kemarin juga diberikan baju oleh Bapak sebagai semangat biar mereka pada luar saat kelompok biasa. belajar itu semangat untuk belajar dan berseragam. Ya. Dan ini perbekal kita itu sangat memperhatikan anak-anak. Jadi anak-anak itu sangat tidak boleh sampai belajar tuh tidak boleh panas. Pokoknya harus nyaman. Apapun kegiatannya harus anak-anak yang duluan, baru kegiatan lain menyusul. Itu perhatiannya Bapak. Jadinya saya benar-benar berterima kasih sudah diperhatikan lebih oleh pemerintah Desa Tegal Harum, khususnya pemerintah kita, dan itu menjadi hutang untuk saya sendiri. Jadi saya harus memberikan juga yang terbaik, nilai apa yang bisa saya tonjolkan dari anak-anak kelompok belajar ini. Sehingga di tahun depan pun karena kita tahu sendiri kan fasilitas desa itu sudah lengkap daripada desa lainnya. Mungkin tahun depan kalau emang dapat restu, saya mau meningkatkan lagi ke tingkat remaja. Kalau sudah anak-anak, sekarang ke tingkat remaja, sehingga nanti remaja ini bisa berguna di STT-nya. Untuk gitu loh, beli tahu nggak sih ngerti aksara Bali? Tahu yang pakai Bali Simar itu kan? Itu yang akan saya latih karena nanti ada jenjang lombanya. Ya, saya diam-diam ini tahu saya. Oke. Tahu aja tapi saya bisa ngangguk. Ya, terima kasih kepada Bapak lagi, maaf, Ibu penyuluh ya, sudah memberikan pengalamannya, sudah memberikan beberapa informasi terkait itu. Mungkin teman-teman nanti yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Ingin ikut bergabung juga silakan nanti sampaikan di kolom komentar biar bisa kami sampaikan kepada narasumber kami ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ulan telah hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Dan sebelum saya akhiri, Niki saya akan memberikan sedikit oleh-oleh. Nah, ya, oleh-oleh. Nah, ini sedikit ada sertifikat karena sudah datang sebagai narasumber di podcast Genta. Dan ini tumbler yang merupakan wujud dari pemerintah Desa Tegal Harum mencintai lingkungan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya ini. Iya. Mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan klik tombol lonceng video Genta. Sampai ketemu di video Genta selanjutnya. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi.